أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع. Akhir-akhir ini banyak orang-orang termakan isu. Katanya ada orang bilang kalau malam 15 Ramadan turun dukhon, asap. Sampai orang-orang sekitar kita sini nyiapkan lilin, katanya gelap sampai 40 hari. Nyiapin beras, selalu gelap, siang malam gelap. Itu kayak mana, Ustaz? Kayak mana hadisnya? Bagaimana tanggapan kacamata Islam dalam perkara? Alhamdulillah, memang di akhir-akhir ini kita perhatikan, terutama maksudnya bulan Ramadan, kita sering mendapatkan orang berita tentang masalah isu akan terjadinya dukhon. Mereka mengkaitkan dukhon ini ketika 15 Ramadan di malam Jumat. Jadi tatkala mereka hitung-hitung, maka terjadinya Ramadan ini. Ada yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita berbicara hendaklah memiliki ilmu. Yang pertama, ilmu, tatkala kita berbicara, ilmu yang kita nomor satukan. Apakah kita berbicara didandaskan dengan ilmu atau tidak? Imam Bukhari rahimahullah berkata, al-ilmu qabla qawli wal amal. Ilmu dahulu baru berucap dan beramal. Oke, sekarang kita perhatikan bagaimana kacamata Islam memperhatikan masalah ini. Tentang masalah dukhon yang turun katanya nanti malam. Yang pertama, hadis yang berkenaan tentang masalah dukhon. Hadis yang mereka gunakan adalah hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini banyak diselisih oleh para ulama. Dan hadis ini bukan saja dhaif, akan tapi maudhu'. Akan tetapi hadisnya maudhu', palsu. Hadisnya palsu. Dan ini nggak boleh dipakai. Sedangkan hadis dhaif saja, untuk memakainya sebagai amalan saja, dipakai hadis dhaif untuk sebagai amalan, itu banyak para ulama menyelisihinya. Apalagi hadis maudhu' tidak berdasarkan dari Nabi SAW. Karena definisi hadis maudhu' apa? Hadis yang palsu disandarkan kepada Nabi SAW. Dan ini diancam bagi orang yang memalsukan hadis. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Nabi katakan apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia menyiapkan tempatnya di neraka nantinya. Falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Hendaklah dia menyiapkan tempatnya di hari kiamat di neraka nantinya. Jadi yang pertama yang kita sikapi adalah masalah hadis ini. Hadis ini palsu dan tidak boleh kita jadikan sebagai hujjah bahwasanya nanti malam akan turun ad-dukhan, asap. Yang kedua adalah ramalan-ramalan. Di dalam agama Islam tidak pernah disebut adanya ramalan. Tidak ada agama Islam adalah agama ramalan. Agama Islam adalah agama dalil. Kita berjalan di atas Al-Quran, hadis. Tidak berjalan di atas selain itu. Kalau ada orang yang meramal sesuatu, maka itu bukan ajaran Islam. Karena ajaran Islam bukan ajaran ramalan. Kalau sekiranya metode ramalan-ramalan tersebut benar, pasti para sahabat sudah melakukan metode hal yang demikian. Yang berikutnya adalah tiada yang mengetahui hal yang gaib terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui hal yang gaib, sok-sok tahu ilmu yang gaib. Masalah kapan terjadi ad-dukhan turun, Dajjal kapan keluar, ada babah kapan muncul, itu berkenaan tentang ilmu gaib. Sampai Nabi SAW tidak tahu kapan hal itu terjadi. Yang Nabi SAW ketahui adalah yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kejadian-kejadian dan tanda-tanda. Allah Subhanahu wa taala cuma mengkabarkan kepada Nabi SAW tanda-tanda, tidak mengkabarkan kepada Nabi SAW kapan kejadiannya, akan tapi dikabarkan adalah tanda-tanda. Seperti mana Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi SAW, ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku kapan terjadi hari kiamat. Maka Nabi SAW mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang bertanya dan yang ditanya sama-sama enggak tahu. Jadi Nabi SAW enggak mengetahui kapan terjadi hari kiamat,
Begitu juga dengan Jibril alaihissalam. Jadi 3 poin yang harus kita perhatikan tatkala masalah hal yang gaib, akan apalagi terjadi ad-dukhan ini. Yang pertama, hadis yang berkenaan tentang masalah ad-dukhan palsu. Yang kedua adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui hal yang gaib. Yang ketiga, agama Islam bukanlah agama ramalan-ramalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardil ghaiba illallah." Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya tiada yang mengetahui hal yang di langit maupun di bumi tentang hal yang gaib terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hendaklah seorang muslim tatkala menyikapi suatu hal, hendaklah dia bertabayyun. Hendaklah dia tahu terhadap ilmu tersebut. Apalagi tatkala suatu datang berita yang asing, hendaklah kita ketahui terlebih dahulu apakah berita ini boleh kita ambil keabsahannya atau dia fasid, atau dia rusak berita tersebut. Maka kita tinggalkan. Maka hal ini hendaklah kita ingatkan kepada saudara-saudara kita muslim. Hendaklah tidak begitu langsung percaya terhadap apa yang disampaikan oleh sebagian orang tentang masalah isu akan terjadinya ad-dukhan nanti malam. Dan mereka mengetahui dan sadar bahwasanya agama ini tolak ukurnya adalah ilmu, bukan hawa nafsu. Dan juga kepada sebagian orang-orang telah termakan isu hal ini, yang telah mempersiapkan lilin, mempersiapkan obor, yang mereka yakin bahwasanya ad-dukhan ini turun selama 40 hari 40 malam, dunia ini gelap gulita. Dan itu juga butuh pendalilan. Apakah yang turun ini betul-betul ad-dukhan yang memiliki dalil 40 hari 40 malam gelap dunia ini atau tidak? Dan agama Islam hendaklah kita ukur dengan dalil, bukan dengan hawa nafsu. Wallahu ta'ala a'lam. Wa iyaka. وتعبد المنان وتحفز النفس الكريمة تبتغي الجنة